Dan untuk membahas terkait pemberhentian Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amali, apa kabar Pak? Kita berjumpa lagi. Ya, selamat malam, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di udara. Oke. Pak Amali, ya saya sih mewakili fans supporter Indonesia saja pertanyaannya. Ini pemecatan Sintayong dari timnas setelah sebelumnya kita menang loh dari Arab Saudi. Ini nggak buru-buru Pak terkesan? Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum tentu adalah rangkaian. Ya, jangan dilihat hari ini, tapi rangkaian apa yang sudah direncanakan bahwa kita melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Dan transformasi sepak bola Indonesia itu oleh Pak Erick sudah dipresentasikan di hadapan Presiden FIFA, para pengurus FIFA lainnya, dan sudah ada roadmap-nya. Nah, bagian dari transformasi dan roadmap itu adalah tim nasional. Itu bukan hanya putra, tetapi tim nasional putra, tim nasional putri, kemudian bagaimana liga, kan kita kerjakan satu persatu nih. Ya. Nah, kebetulan di tim nasional senior ini kita ada target. Bagaimana kita masih punya kesempatan untuk bisa lolos di Piala Dunia. Oke, ya, baik. Tapi maaf Pak, saya potong. Berarti target timnas Indonesia saat ini di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga adalah lolos Piala Dunia? Iya. Nah, ini kan ada dinamika. Tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ya dari perjalanan timnas ini ada dinamika. Nah, kita sebagai pengurus federasi atau sebagai pimpinannya Pak Erick Thohir tentu harus melihat dan kemudian mengevaluasi bagaimana perjalanan untuk menuju target itu. Nah, tim nasional kan kita tahu paling tidak ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah pemain. Kita tahu sekarang ini pemain diaspora kita yang diusahakan oleh Pak Erick Thohir luar biasa. Mereka adalah grade-nya grade atas kan. Main di klub-klub Eropa, bukan yang sembarangan. Nah, ini dari sisi itu kita sudah. Kemudian yang kedua adalah pelatih. Pelatih juga bagus kan begitu ya. Yang ketiga adalah program. Nah, program ini untuk menuju ke sana harus terkomunikasikan dengan baik. Ya, jadi intinya adalah komunikasi. Komunikasi langsung one on one atau secara tim itu perlu. Dan program apa yang kita sedang jalankan, taktik, strategi itu juga harus bisa didiskusikan dengan para pemain. Berarti kalau nggak bisa hanya disuguhi, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tentu dengan kultur yang berbeda. Mereka ini kan rata-rata lahir, kemudian dibesarkan dengan kultur Eropa. Yang sangat kental, dan sekarang sedang main di klub-klub Eropa. Ini juga harus juga bisa memahami apa yang sedang kita lakukan. Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi menggunakan bahasa Korea Selatan dengan penerjemah berbahasa Inggris, kemudian ke pemain yang mayoritas pemain Belanda dan mengerti bahasa Inggris, tapi tidak semua mengerti Korea Selatan, ini juga masih menjadi masalah di tim Pak ya? Iya, salah satu itu ya bagaimana mereka bisa memahami direct, ya kan, direct tentang apa yang diinginkan, dan mereka juga harus ada kesempatan untuk memberikan masukan. Kan kita tahu kalau di Eropa itu kan mereka open mind. Ya. Jadi dia menyampaikan, oh ini saya nggak cocok ini coach, saya kan di Eropa ya kulturnya begitu. Seperti itu. Nah, ini kan kita harus bisa mempertemukan hal-hal yang seperti itu sehingga jangan sampai dia menjadi dinamika di dalam tim. Nah, tadi Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir menyampaikan beberapa saat terakhir ini dinamikanya sangat tinggi. Nah, ini harus segera kita atasi. Jangan sampai ketiga unsur yang saya sampaikan tadi itu nggak bisa menyatu. Nah, menjaga kekompakan tim, menyatu dan memahami apa yang akan dilakukan itu penting. Nah, hal-hal yang seperti ini setelah dipertimbangkan, tentu kita ada kendala-kendala tertentu yang harus segera diatasi. Sama ini,
Pak Amali, maaf. Barusan saja kita membahas tentang dinamika dalam segi komunikasi bahasa ya. Dinamika yang tadi juga semakin tinggi Pak Amali bilang, apakah analisa PSSI termasuk kalah dari Cina, eksperimental formasi Sinteyong yang dikritisi, dan juga apakah, tadi apa ya saya agak lupa. Ini beberapa hal tersebut yang akhirnya membuat PSSI memutuskan hubungan kerja dengan Sinteyong. Iya, banyak hal lah, banyak hal menjadi satu evaluasi kita. Jadi setiap game itu ada evaluasi, setiap game ada evaluasi, setiap game ada evaluasi. Cuma hasil evaluasi ini kapan kita harus mengambil keputusan? Itu kan nggak bisa. Misalnya pada saat dengan Cina kemudian kita ngambil keputusan seperti hari ini, itu blunder besar buat kita karena masih ada game yang tersisa. Nah, kita masih ada harapan sekarang. Kira-kira seperti apa, dan Pak Erik dan kita semua menghitung risiko. Kalau kita ambil keputusan A, risikonya apa? Kalau B apa? Kalau C apa? Termasuk kalau kita tidak ambil keputusan apapun, risikonya apa? Jadi hal-hal yang seperti ini memang tidak mudah, dan kami kan tidak mungkin setiap hasil evaluasi kita publish ya, itu karena menjadi keputusan internal kita di federasi, di PSSI, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pemain, dengan pelatih, dan banyak unsur yang terlibat gitu loh. Wah, jadi baik. Dan ini suatu hal yang biasa. Tadi Pak Marji ketemu Pak Coach Shin dan dia menerima sudah oke, dan berharap bagaimana kita bisa lolos. Dan tolong dicatat bahwa Sinteyong adalah bagian dari sejarah sepak bola nasional. Ya, perjalanan kita bersama Sinteyong. Tetapi kemudian muncul dinamika, tentu itu menjadi hal yang lain. Ya. Gitu loh. Karena kita tetap menuju kepada target yang kita sudah siapkan. Pak Amali, agar perbincangan ini semakin menarik, kami hadirkan dulu pemirsa informasi ini. Pak Amali, kita simak PSSI yang resmi memecat Sinteyong, berbagai spekulasi pelatih pengganti. Ini mencuat di permukaan publik, salah satunya mantan pemain Barcelona berkebangsaan Belanda, Patrick Kluivert, juga menjadi kandidat terkuat pemirsa. Ya, rumor Kluivert ini seakan dihembuskan oranye Indonesia ya, akun media sosial resmi informasi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB di Indonesia. Jadi di unggahan yang Anda saksikan ini, Kluivert berdampingan dengan mantan pelatih timnas Belanda Louis van Gaal. Kluivert, mantan pemain sejumlah klub top Eropa ini, memang punya pengalaman segudang di tim nasional Belanda dan juga karirnya sebagai pemain di Barcelona, Ajax Amsterdam. Dia juga membawa juara tim-tim besar di Liga Champions Eropa dan lain-lain. Dan informasi ini semakin menguat, Pak Amali dan juga pemirsa, karena jurnalis sepak bola yang kerap menjadi sumber berita transfer sepak bola internasional Fabrizio Romano sudah membocorkan bahwa Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia pengganti STY. Wah. Dan informasi ini disampaikan kontraknya 2 tahun Kluivert, dikenalin pada 12 Januari nanti dengan target lolos Piala Dunia. Baik, kalau dengar dari yang Pak Amali bilang tadi, faktor bahasa, mayoritas diaspora kita Belanda, Kluivert orang Belanda, berarti ini bisa jadi 90% lah ya Pak Amali? Tadi waktu ditanya oleh media, Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah menyampaikan, kan ditanya benuanya mana? Eropa. Spesifik negaranya apa? Belanda. Memang Pak Ketum selama 5 hari ya, dari 25 sampai 30 Desember yang lalu berada di salah satu negara Eropa dan mengundang calon-calon pelatih tim nasional kita, dan beliau mewawancarai langsung karena setelah Pak Erick Thohir ini kebiasaan beliau langsung one on one, baik dengan yang akan menjadi pemain maupun dengan pelatih. Nah, 3 orang yang beliau undang dan datang tiga-tiganya Belanda, Pak? Tiga-tiganya Belanda. Tiga-tiganya Belanda. Tetapi kan ini ada proses juga, harus administrasi juga lengkap segala macam. Makanya kenapa dipilih waktu yang tepat itu adalah tanggal 12. 11 datang, jadi artinya 11 itu berarti urusan administrasi sudah selesai ya, kontrak dan lain sebagainya, baru kemudian dikenalkan ya, kenalkan kepada publik, kenalkan kepada para pemain yang di dalam. Kemudian ada rencana akan dibawa kepada pemerintah, Pak Menteri Pemuda Olahraga, itu gitu, dan akan diperlihatkan fasilitas mana yang digunakan oleh timnas selama ini. Jadi ya tunggu saja kira-kira siapa yang akhirnya datang tanggal 11 itu.
Ya karena memang belum diresmikan secara langsung oleh PSSI ya Kluivert ini. Tapi gini Pak Amali, kalau memang Kluivert yang terpilih, saya mungkin mewakili netizen Indonesia yang sangat cinta dengan timnas Indonesia Pak Amali. Dengan yang dicapai oleh timnas kita di putaran 3, kita peringkat 3 putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, sebuah sejarah yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Sementara Kluivert atau ya mungkin misalkan dia nanti terpilih ya Pak Amali, top sekali sebagai pemain, dia memiliki gelar pribadi, juara bersama Barcelona, bersama Ajax, pernah di AC Milan, tapi sederet prestasi di pelatihnya ini belum secemerlang ketika jadi pemain. Nah ini bagaimana Pak Amali, PSSI meyakinkan kami bahwa pelatih yang terpilih adalah yang terbaik? Ya, tentu pilihan yang dilakukan ya menurut kami, menurut Pak Ketua Umum adalah kita menyuguhkan yang terbaik. Karena kita berprinsip timnas ini bukan milik PSSI, bukan milik Ketua Umum, bukan milik pengurus, tetapi ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena kita harus memutuskan yang terbaik. Tetapi kita meyakini, tadi saya sudah sampaikan ada 3 unsur. Salah satu unsur yang penting adalah pemain. Kan kualifikasi pemain kita ini sudah kualifikasi bagus-bagus, tinggal pelatih meramunya. Jadi bukan satu-satunya pelatih akan menentukan, tetapi unsur pemain juga di situ sangat kuat. Nah, pemain yang seperti ini diramu seperti apa oleh pelatih? Nah, saya kira dari komunikasi kan mereka juga nggak gitu sulit lagi ya, karena semua punya jam terbang. Tiga-tiganya ini punya jam terbang dan pasti dihormati oleh para pemain. 2,5 bulan berarti menghadapi laga putaran 3 ya lawan Australia. Ini waktunya cukup gak ya Pak Amali untuk adaptasi pelatih baru untuk para pemain juga? Ya, saya kira bagi mereka yang sudah main di level kompetisi-kompetisi internasional khususnya di Eropa ya, itu nggak sulit, dan pelatihnya juga kan pernah juga main di klub-klub itu, sehingga tinggal menyesuaikan aja, tidak mau mulai dari dasar. Dia mulai dari dasar lagi, dan dengan teman-teman yang main di Liga Indonesia tentu juga harus cepat beradaptasi, karena Pak Ketua Umum merencanakan nanti siapapun yang terpilih dari 3 itu akan dipertemukan dengan para pemain yang berasal dari kompetisi Liga Indonesia. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya Pak Amali, mohon izin, ini dikarenakan kita melihat pengalaman yang dialami oleh Arab Saudi, mengganti Roberto Mancini, mengganti Hervé Renard 2 kali, bahkan sekarang diganti lagi pelatihnya, tapi performanya malah terus menurun. Nah, ini antisipasi gimana Pak Amali supaya pengalaman Arab Saudi kita nggak ngikutin? Ya, saya kira berbeda dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kan Mancini udah mengeluh tentang pemain. Ya, pemain yang diturunkan, kan ada keluhan yang saya baca sih di ini. Beliau memuji bahwa pemain timnas Indonesia itu adalah mereka yang bermain di klub-klub di kompetisi Eropa, ya kan? Mancini sampaikan itu, sehingga itu salah satu kelebihan kita. Kemudian yang kedua, dia mengeluh pemain-pemain timnas itu jarang dikasih jam bermain di liga dalam negerinya. Di liga lokal. Jadi ya ini tentu satu hal yang berbeda. Jadi kenapa saya bilang pemain itu unsur yang penting, tinggal bagaimana meramunya. Ini modal dasarnya sih sudah sangat oke ya para pemain sekarang, apalagi kalau striker itu bisa bergabung sebelum Maret ini, ya itu sih itu akan tambah bagus. Jadi ini sama-sama sudah level kualifikasinya atas ya, pemain dan kemudian siapapun yang dipilih dari 3 pelatih itu, sehingga saya kira frekuensinya sudah sama, tinggal ya dicocokkan saja, nggak harus dari dasar lagi sehingga kita butuh waktu yang panjang. Berarti ini clear ya, supaya supporter timnas Indonesia juga jelas, pemecatan Sinteyong bukan karena kita tidak juara di AFF, tapi target kita di Piala Dunia. Ya, clear betul. Tadi Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa kita punya target besar, dan target besar itu kita hitung betul dengan keberadaan yang ada sekarang dan dengan dinamika yang terjadi dalam timnas. Itu pertimbangannya. Baik. Pak Amali, AFF bukan masuk dalam hitungan kita. Bukan hitungannya AFF ya. Baik, Pak Amali, terima kasih banyak Pak sudah bergabung di Sindo Prime. Nanti semoga kita bisa berbincang lagi ya Pak Amali ya, dan dengan kabar bahwa timnas Indonesia semakin berprestasi. Terima kasih Pak.